Pak Uli, salah satu hal yang dikatakan oleh kuasa hukum dari pihak Saka Tatal ini adalah mengatakan pernah memberikan laporan kepada Komnas HAM pada saat itu terhadap perlakuan dari pihak kepolisian kepada Saka Tatal ini, termasuk juga soal salah tangkap ini. Apakah kemudian Pak Uli, pihak dari Komnas HAM sudah memeriksa arsip pengaduan dan sebagainya, sudah memang melihat ada laporan diberikan ataupun juga disampaikan oleh kuasa hukum? Baik, kami sudah melakukan pemeriksaan arsip kami. Memang betul bahwa kuasa hukum dari Saka dan tersangka lainnya, pada waktu itu tersangka pada September 2016 sudah mengadu ke Komnas HAM situ. Dan sebetulnya Komnas HAM sudah menindaklanjutin. Kami meminta keterangan ke Polda Jabar dan juga ditembuskan ke Propam Jabar dan Polres Cirebon terkait dengan dugaan adanya penyiksaan dan juga dibatasinya akses dari kuasa hukum dan keluarga untuk menemui para tersangka termasuk Sakal dan teman-temannya. Nah, kemudian yang kedua, kami menghormati putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap 8 orang gitu. Tentu Komnas HAM sedang mempelajari substansi putusannya, dan juga Komnas HAM sudah berkirim surat dan berkoordinasi sebenarnya dengan Polda Jabar untuk meminta keterangan terkait dengan pencarian 3 DPO yang belum ada keterangan lebih lanjutnya. Tentu Baik, kami berharap agar ya. adanya proses hukum yang adil ya, Oke, gitu, baik Pak dan Uli. juga proses Ya. hukumnya transparan. Baik, Pak Uli, mungkin kita urutkan satu persatu terlebih dahulu. Dari masalah laporan pengaduan yang masuk dari kuasa hukum, apakah yang melaporkan pada saat itu mengadukan ke Komnas HAM hanya kuasa hukum dari Saka Tatal saja atau dari semua terpidana pada saat itu, Pak? Kalau yang ada arsip yang ada di kami itu, yang mengadukan ada 4 gitu dari tersangkanya itu, Hadi Saputra, kemudian Suprianto, Eko Ramadhani, dan Sakal situ. Baik, Memang pada waktu itu Sakal statusnya masih anak-anak situ. Nah itu. baik, Jadi Ibu Titin dan rekannya yang mengadukan ke kami pada September 2016. baik. Untuk 4 orang ini, yang diadukan apa, Pak? Tadi Bapak sempat menjelaskan apakah memang hanya terbatas itu, yaitu soal aksesnya yang dibatasi untuk bertemu dengan pengacara, kemudian juga masalah intimidasi, atau ada hal-hal lain, Pak Uli? Tapi nanti ya Pak Uli ditahan, Pak Uli. Kita bisa bercerita lebih lanjut setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Uli menyambung apa yang saya tanyakan tadi, Pak. Sebelum jeda, kita sudah tahu tadi ada 4 nama yang dilaporkan tentunya oleh kuasa hukum Ibu Titin ini kepada Komnas HAM pada saat itu. Nah, apa yang diadukan, Pak? Apakah memang hanya sebatas aksesnya dibatasi saat untuk bertemu dengan kuasa hukum dan juga ada intimidasi dilakukan, atau ada hal lain yang diadukan, Pak? Silakan, Pak Uli. Ya, pertama yang mereka adukan adalah terkait dengan dibatasinya akses untuk bertemu, baik itu kuasa hukum, keluarga dengan para tersangka. Waktu itu tersangka gitu. Dan yang kedua, adanya dugaan penyiksaan itu. Nah, itu yang 2 hal itu yang diadukan kuasa hukum kepada Komnas HAM gitu. Baik, Dan Komnas HAM sudah menindaklanjuti. tindak lanjutnya dalam Kami bentuk apa, Pak? minta Kami minta keterangan ke Polda Jabar gitu, tahun 2017 bulan Januari gitu, terkait dugaan itu. Pertama, tidak dibatasinya akses keluarga dan kuasa hukum untuk bertemu dengan para tersangka pada waktu itu. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan adanya dugaan penyiksaan terhadap para tersangka. Dan Komnas tentu mengingatkan penyidik, kami juga menghormati upaya penyelidikan juga, tetapi kami menekankan agar hak tersangka dijamin. Dan juga kalau jika memang ada bukti ada penyiksaan, itu juga agar ditindaklanjuti oleh Propam Polda Jabar. Itu yang
kami sampaikan ke Polda Jabar pada waktu Baik. itu. Ya, nah setelah itu Pak, adakah kemudian jawaban dari Polda Jabar apa memang betul ditemukan adanya penyiksaan itu Pak? Atau bagaimana hasil dari Komnas HAM pada saat itu? Jadi waktu itu kami belum menerima jawaban dari Polda Jabar seperti itu. Kami juga belum menemukan dokumennya di Komnas HAM seperti itu. Kami lagi koordinasi dengan Polda Jabar, Mhm. dan kami juga menghormati proses hukumnya karena waktu itu sedang proses hukum ya Baik, dari Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian banding ke PT dan ya, juga Mahkamah Agung seperti itu. Ya, baik. sekarang sudah punya kekuatan hukum tetap. Ya, Nah, saya tegaskan kembali Pak Uli, artinya tidak ada respon yang diberikan kepada Komnas HAM dari pihak Polda pada saat itu Pak, betul begitu? belum ya, belum ada respon Baik, waktu itu, betul ya, ya. ketika tidak ada respon Pak, Itu yang ada, kami coba. Mhm. Ya, ketika tidak ada respon dari, kami eh, ya silakan Pak, silakan. Kami kembali berkoordinasi pada bulan Mei ini, gitu, Mhm. dengan mengirimkan surat permintaan keterangan klarifikasi. Eh, Oke, Kemudian juga kami meminta kejelasan informasi atas pencarian 3 DPO tersebut. ya, Nah, jadi baik. kami ingin menekankan dan memastikan adanya proses hukum yang adil, Hmm. begitu. Baik, Pak Uli, saat tidak ada respon dari pihak Polda Jabar pada saat itu, di tahun itu, bagaimana kemudian langkah dari Komnas HAM? Dan apakah juga Komnas HAM memberikan kabar mengenai hasil ini kepada pihak pelapor, artinya kepada Ibu Titin sebagai kuasa hukum, Pak? Adakah komunikasi itu? Ya, kami waktu itu tembuskan surat, gitu. Eh, Waktu itu komisionernya bukan saya karena saya baru hampir 2 tahun di sini, Komnas Betul? HAM. Ya. Eh, Di dokumen itu ada tembusan Hmm, pemberitahuan kepada kuasa hukum situ, baik. Ibu Titin dan rekan-rekannya, dan itu sudah kami pastikan sudah tersampaikan dengan baik Oh, gitu. oke, baik. Nah, karena ada proses hukum waktu itu, Mhm, kami Komnas HAM kan tidak bisa intervensi iya, dengan proses hukum, terutama di pengadilan sampai Mahkamah Agung, dan kami harus menghormati juga situ baik. putusan-putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap, begitu. Baik, ya Pak Uli, dari informasi yang Bapak dapatkan termasuk juga melihat arsip-arsip mungkin, apakah Pak ditemukan ada barang-barang bukti juga yang diserahkan oleh pihak kuasa hukum, Ibu Titin maksudnya pada waktu itu? Mungkin ada foto, mungkin ada berkas-berkas ataupun juga bukti sudah terjadi adanya penyiksaan terhadap para tersangka. Apakah ada Pak? Eh, Kami lagi mengecek lagi gitu Mhm. di kami gitu dokumen-dokumen tersebut. Tentu ini eh, kami akan teliti lebih dalam gitu Hmm, dokumen-dokumennya hmm, gitu. Tapi baik. untuk sementara ini arsip yang ada di kami adalah pengaduan dari kuasa hukum Ya. Saka dan kawan-kawannya.